Jumpa lagi teman-teman dengan channel saya. Untuk kali ini kita akan belajar tentang doa yang diajarkan Yesus sendiri, yaitu Bapa Kami. Doa Bapa Kami itu sumber dari doa Bapa Kami itu sebetulnya dalam kitab suci adalah doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Jadi bisa dicari di kitab suci. Doa Bapa Kami itu doa yang bersumber dari kitab suci, yang artinya kitab suci ditulis karena menuliskan apa yang dilakukan oleh Yesus. Dulu Yesus pernah mengajarkan kalau berdoa itu doalah seperti ini. Bapa Kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya. Itu Yesus tuh mengajarkan doa seperti itu zaman dahulu loh. Loh, itu kan doa biasa. Ya kelihatannya biasa, tapi sebetulnya tidak biasa. Doa yang biasa itu isinya biasanya adalah pertama-tama saya minta, Tuhan, saya itu sekarang sakit, minta sembuh. Tuhan, sekarang saya itu melarat, minta sugih. Tuhan, saya itu kok sekarang banyak musuh, minta mereka itu berdamai dengan saya. Doa yang biasa orang-orang itu kan diri sendiri dulu. Nah, dua bagian besar dalam doa Bapa Kami itu bagian pertama itu pertama-tama doa untuk Tuhan dulu. Nah, itu cara yang memang khusus khas yang diajarkan Yesus. Kalau kita berbicara dengan Tuhan, itu pertama-tama kita memuji Tuhan. Gitu loh. Bukan kita sendiri. Ajarannya Yesus tuh kelihatannya biasa, tapi ada yang istimewa. Jadi membalik pikiran manusia yang pada umumnya berdoa, yang berputar-putar pada dirinya sendiri, menjadi Tuhan dulu kita puji. Ya. Dan kita memang udah biasa itu berputar-putar pada diri sendiri, sampai Tuhan lewat pun kita nggak ngerti. Sama seperti kucing mengejar ekornya sendiri, itu mesti berputar-putar. Lalu ada orang lewat nggak ngerti. Nah, kita kadang-kadang sudah jatuh dalam kesedihan, kok bagaimana hanya memikirkan kesedihannya saja, sementara berdoa kepada Tuhan supaya mengatasi, tapi karena kita hanya berputar pada kesedihan saja seperti kucing mengejar buntutnya, Tuhan lewat akan membantu. Tidak tahu kita, karena kita hanya berputar-putar pada kesedihan. Ya baik, maka kita kembali ke bagian pertama dalam doa Bapa Kami. Bagian yang pertama adalah Bapa Kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Itu bagian yang pertama. Nah, itu kan fokusnya tidak untuk diri sendiri itu. Untuk Tuhan. Nah, sekarang lalu pada bagian perbagian Bapa Kami yang ada di surga. Istilah yang khas dalam gereja Katolik menyebut Tuhan yang ada di surga itu Bapa. Tuhan yang ada di surga itu Bapa. Kok seperti manusia saja ya? Tapi digambarkan bahwa Allah yang ada di surga itu Bapak kita. Berarti memang seorang bapak itu kan dekat dengan kita, menolong kita, ya bisa akrab, bisa menjadi sahabat,
bisa juga menjadi penuntun, bisa juga ya bisa memarahi kita. Seorang bapak yang baik itu kan tidak cuman bapak yang memarahi, tidak, atau bapak yang selalu mengabulkan permohonan, juga tidak. Dan itu dalam gereja Katolik digambarkan Allah itu sebagai Bapa. Nah, lalu yang berikutnya, Bapa kami yang ada di surga. Nah, itu menunjuk kepada tempatnya. Tuhan itu memang di surga. Surga itu tempat yang bahagia, yang memang dicita-citakan oleh semua umat manusia. Di sana bisa dilukiskan dalam kitab suci, bisa dengan sebutan Taman Firdaus. Ya, pokoknya di sana dilukiskan ada semua kebutuhan manusia itu ada. Tanaman pun macam-macam, buahnya pun gede-gede, mungkin saya tidak tahu kalau misalnya buah mangga itu di sana seberapa besar katanya itu. Ya, begitu, itu suatu tempat, ya suatu dilukiskan untuk mengajarkan kepada manusia surga itu tempat di mana banyak segala macam kebutuhan makanan kita ada. Ya, itu dulu sebagai tempat, tapi kalau gereja sekarang sebenarnya surga itu diajarkan sebagai suatu situasi di mana manusia sama Tuhan itu mempunyai hubungan yang baik. Maka surga dalam gereja Katolik itu ya sekarang itu kita sudah mulai mengalami surga. Cuman nanti kita akan mengalami secara penuh kalau kita sudah nanti dilukiskan dalam Injil Yohanes tuh kita sudah berhadapan muka dengan muka. Ya, jadi bagian baris yang pertama saja itu sudah mengatakan Tuhan digambarkan sebagai Bapa yang ada di surga. Harapannya adalah bahwa kita ini menjadi semakin akrab dengan Tuhan dan kita itu selalu menjalin hubungan dengan Tuhan sehingga dalam hidup kita sudah mengalami surga walaupun belum sempurna. Ya, memang agak sulit untuk seorang anak yang di rumah mengalami seorang bapak yang tidak harmonis. Memang sulit ini. Jadi seorang anak kecil diajarkan bapak yang di sini itu bapak yang di dunia, Tuhan itu di surga kita juga sebut Bapa. Nah, Bapa itu lebih dari Bapa yang di sini. Nah, itu repot nanti anak kecil itu. Karena Bapa yang di sini nempeleng setiap hari. Wah, nanti Bapa yang di surga akan nempeleng berapa kali dalam satu hari. Nah, ini harus dimengerti, dipahami dengan baik. Bapa yang di surga itu menjadi lebih daripada Bapa yang di dunia, dalam arti dia akan lebih baik. Ya, itu bagian baris yang pertama. Lalu bisa dikatakan sebagai baris kedua adalah dimuliakanlah namamu, dimuliakanlah namamu. Ya, apa yang kita harapkan adalah bahwa kita itu mempunyai Tuhan yang mulia. Jadi kita itu berdoa supaya dimuliakanlah namamu. Tapi perlu diperhatikan bahwa Tuhan itu memang sudah mulia dari dahulu kala. Jadi bukan karena kita sembahyang terus Tuhan mulia. Nanti 10 orang sembahyang Tuhan itu mulia. 100 orang sembahyang Tuhan itu mulia. Lalu kalau nggak ada orang sembahyang Tuhan tidak mulia, ya tidak seperti itu. Tuhan sudah mulia dari semula. Dan kemuliaan Tuhan itu tidak ditambah karena doa-doa kita. Doa kita memuliakan Tuhan itu adalah kebutuhan kita sebagai manusia, bukan kebutuhan Tuhan. Ya, maka marilah marilah kita berdoa untuk memuliakan Tuhan, tetapi bukan karena doa kita Tuhan tambah mulia itu. Artinya Tuhan sudah mulia dari awal mula. Lalu baris yang ketiga, datanglah kerajaanmu, datanglah kerajaanmu. Datanglah kerajaanmu dalam arti bahwa
Tuhan itu kan yang meraja. Kalau Tuhan itu menjadi raja, betapa adilnya dunia ini gitu loh. Ya, kita selalu berharap bahwa negara ini kan dipimpin oleh seorang pemimpin yang adil, yang ya bisa membawa kemakmuran rakyat. Dan kita bisa melihat bahwa masyarakat Jawa punya apa ya? Punya cita-cita. Oh, presiden ini kelihatannya adil. Oh, ternyata belum. Ganti presiden itu dikira adil, ternyata belum. Mungkin ini, mungkin ternyata belum juga. Lalu orang Jawa mengatakan, wah itu besok. Lah sekarang kemana? Disembunyikan atau disebut sebagai Satria Piningit. Lah kapan munculnya ini sampai sekarang belum tahu. Belum tahu. Nah, kita sebagai orang Katolik berharap supaya Allah itu besok meraja, sungguh menciptakan damai, adil dan sebagainya. Nah, dalam gambaran itulah sebetulnya Yesus itu memang datang ke dunia untuk merajai manusia. Merajai manusia. Yesus memang akan datang membawa kerajaannya. Tapi tolong dimengerti bahwa kerajaan yang dibawa Yesus itu bukan dalam arti kerajaan politik. Bukan dalam arti kerajaan politik. Zaman Yesus pun banyak murid yang berharap bahwa Yesus itu akan menjadi raja. Gitu. Maka pada waktu Yesus berani ngobrak-abrik bait Allah, situasi sana itu sedang dijajah oleh bangsa Roma. Para pengikut-pengikut para orang Yahudi merasa inilah calon pemimpin, maka besok kita jadikan raja. Maksudnya raja politik, sehingga menjadi pemimpin untuk melawan Roma. Dan ternyata Yesus tidak mau, maka mereka kecewa. Nah, kerajaan yang dibawa Yesus adalah kerajaan yang sifatnya rohani, yaitu kerajaan yang membebaskan manusia dari dosa, membebaskan manusia dari belenggu maut. Manusia tidak mati lagi dalam arti yang rohani, seperti Yesus sudah mati dalam arti jasmani, tapi Yesus bangkit, maka manusia pun akan bangkit pula. Maka disitulah kerajaan Allah itu terbangun. Yesus membawa kerajaan dalam arti rohani, bukan Yesus membawa kerajaan dalam arti politik. Maka termasuk gereja pun sekarang itu kan mengutamakan menyelamatkan jiwa-jiwa dari dosa. Para pastor, para uskup, para kardinal, termasuk Bapak Paus itu tidak mau ngurusi urusan politik. Tapi mereka semua membawa orang-orang pada keselamatan. Mereka mengabdikan seluruh hidupnya hanya untuk menyelamatkan manusia dari dosa, dari hukuman dosa. Baik, lalu yang berikutnya, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Nah, secara singkat, memang kita manusia selalu berharap supaya yang jadi itu kan kehendakku, gitu lah ya. Yang jadilah kehendakku. Apa-apa pokoknya ku dulu. Apa-apa namanya kehendakku dulu. Tapi dalam doa bagian pertama dari Bapa kami ini, kita harus berani mengatakan berdoa, jadilah kehendakmu, kehendak Tuhan dulu. Nah, kehendak Tuhan dulu, bukan kehendakku. Kadang-kadang kehendak Tuhan itu kita mengerti. Kita itu kan sering berharap supaya kita tuh seneng gitu loh. Seneng apa-apa sing seneng, apa-apa sing seneng. Tuhan, saya minta sepeda motor, kasih. Tuhan, apa minta mobil, kasih. Karepnya kita itu, inginnya kita itu kita. Tapi bisa terjadi kita doanya minta sepeda motor, Tuhan tidak memberi.
Nah, itu bukan kehendakku sebetulnya, tapi kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan tidak memberi karena Tuhan ngerti kalau nanti langsung dapat sepeda motor, belum bisa naik sepeda motor, tiba-tiba mulai naik tabrakan, mati. Nah, Tuhan tidak ingin supaya manusia langsung mati seperti itu. Maka kehendak Tuhan tidak memberi sepeda motor, dalam arti seperti itu. Nah, kadang-kadang pikiran kita tidak sama dengan pikiran Tuhan. Kadang-kadang Tuhan memberi yang terbaik, tetapi kita sering tidak terima karena kita nggak ngerti maksud Tuhan sebetulnya. Nah, kita harus berani sekarang mengatakan, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Dan kita sekarang hanya bisa yakin bahwa apa yang diberikan Tuhan kepada kita adalah sesuatu yang terbaik untuk kita manusia. Ini sulit dimengerti, tetapi kita sebagai orang beriman, orang yang percaya pada Tuhan, kita banyak bisa pasrah. Itu bagian yang pertama dari doa Bapa Kami. Nah, sekarang yang bagian kedua. Bagian kedua dari doa Bapa Kami. Bagian kedua dari doa Bapa Kami itu untuk manusia. Karena bagian yang pertama kan untuk Tuhan. Bagian yang kedua itu baru untuk kita. Dan ini membalik pemikiran manusia yang sering mengatakan, sering merasa atau sering mengutamakan bagian yang pertama untuk saya, bagian yang kedua nanti untuk baru orang lain. Nah, dalam doa Bapa Kami kita diberi cakrawala baru. Kalau berdoa yang pertama ya untuk Tuhan, kita muliakan dulu, kemudian baru kebutuhan kita. Maka bunyinya yang bagian kedua adalah, berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ini sebuah puisi yang sangat indah yang dilukiskan oleh Yesus, yang ditangkap oleh murid, kemudian murid menuliskannya dalam kitab suci, dan kita sekarang menerima warisan tulisan itu sangat indah. Setelah bagian pertama memuji Tuhan, ternyata lalu ingat bagian kita. Bagian kita pun tidak untuk malak-malak hidup serakah. Berilah kami rezeki pada hari ini. Ya memang kita setiap hari bekerja untuk mencari nafkah. Kita setiap hari bekerja untuk memenuhi kebutuhan kita. Tetapi doa yang diajarkan Yesus adalah hanya kebutuhan untuk hari ini. Nah, itu kita berat sekali. Kita sebagai manusia, apalagi yang punya nafsu serakah, kalau kita berdoa ya berilah kami rezeki untuk hari ini, besok, dan besok-besok, lalu seminggu ngaso. Nah, itu kan serakahnya manusia. Nah, Yesus mengajarkan berilah kami rezeki pada hari ini saja. Ini mempunyai maksud sebetulnya adalah bahwa kita berdoa itu hubungan dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan hari ini saja, supaya nanti atau besok kita juga masih berhubungan lagi. Artinya dengan Tuhan itu kita ada keakraban yang tidak terputuskan. Maka ada yang menyebut doa tidak kunjung henti. Doa tidak kunjung henti. Ya memang doa tidak kunjung henti itu ya tidak selalu kita mendaraskan doa gitu ya. Tapi ya misalnya seperti di biara Trapez Rawaseneng itu ada biara Trapez pendoa itu 24 jam kan berdoa. Tapi ya tidak setiap jam berdoa. Artinya itu adalah dalam doa ya doa, dalam kerja pun doa. Dalam kerja pun doa.
Jadi mungkin berdoa lewat kumpul dengan teman-teman itu setengah jam, kemudian nanti kerja di kebun nyangkul, itu juga doa. Ya, karena tadi sudah berdoa, maka nyangkul pun nyangkul memuji Tuhan. Namanya Opus Dei, Opus Dei. Jadi ya bekerja itu pekerjaan untuk Tuhan. Dan biasanya kalau orang ya kalau mencangkul di kebun mungkin sama ya, nyangkul dengan disadari ini nyangkul untuk Tuhan dan nyangkul untuk biasa kelihatannya sama. Tetapi rasanya itu ada perbedaan. Nyangkul untuk Tuhan berarti ini saya mengolah tanah yang dimiliki oleh Tuhan untuk kita manusia. Nah, dalam kehidupan perkorupsian mungkin akan terasa. Saya sekarang bekerja untuk mencari rezeki, saya bekerja untuk korupsi, itu beda. Itu akan, kalau sekedar mencari rezeki mungkin saya sekarang merasa puas dengan hasil itu. Tetapi kalau bekerja sambil mau korupsi, dah biasanya menjadi lain. Ya, jadi istilahnya sekarang berilah kami rezeki pada hari ini juga punya maksud bahwa apa yang kami kerjakan pada hari ini tidak hanya berdoa, terus apa yang kita kerjakan tidak hanya bentuk mulut, tetapi apa yang kita kerjakan itu juga dalam bentuk doa. Lalu yang berikutnya, dan ampunilah kesalahan kami. Jadi ini menyadarkan kita manusia bahwa kita itu ya memang manusia punya kelemahan, sehingga kita itu mempunyai kesalahan, maka mohon ampun kepada Tuhan. Tetapi Yesus mengajarkan yang lain. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Itu satu kalimatnya seperti itu. Jadi dalam hal pengampunan pun kita tidak menjadi manusia yang egois, bahwa saya minta ampun kepada Tuhan tetapi tidak mau mengampuni kesalahan orang lain. Nih, Yesus mengajarkan sesuatu yang istimewa yang jarang dilaksanakan oleh manusia ini. Jadi doa yang diajarkan Yesus lah, ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Artinya apa? Ya manusia harus mau mengampuni kesalahan orang lain. Jadi hubungan yang baik dengan Tuhan itu mesti nampak hubungan baik dengan sesama. Artinya saya percaya kepada Tuhan, Tuhan yang mengampuni saya. Nah, ada buahnya, berarti saya baik pada sesama. Nah, ini sering di masyarakat terpisahkan. Saya hubungan baik sama Tuhan, minta sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan, tapi tidak mau mengampuni kesalahan orang lain. Ini namanya egoisme keselamatan. Keselamatan dimiliki sendiri, tidak mau menyampaikannya kepada orang lain. Dan itu banyak kita alami. Kita mohon kepada Tuhan sudah ampuni, tapi musuhan sama tetangga tidak mau mengampuni. Iya, lalu yang bagian berikutnya, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan. Kita manusia itu lemah. Kita manusia itu tidak kuat menahan godaan. Jadi jangan karena kita manusia pengen mencobai. Siapa tahu saya masang-masang jejer ke uang banyak sekali gitu. Lalu saya kuat enggak gitu. Atau apalagi contohnya banyak di masyarakat kita sekarang ini memasang-masang supaya saya itu mencoba saya itu kuat enggak gitu. Nah, kita harus sadar bahwa kita itu manusia lemah dan kita itu mudah jatuh. Maka Yesus mengajarkan, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan. Malahan kita itu jangan didekat-dekatkan pada sesuatu yang bahaya.
Kita minta Tuhan supaya jangan memasukkan kami ke dalam pencobaan. Jangan mendorong-dorong kami ke dalam yang berbahaya wong kita tidak kuat. Nah, baik, untuk yang doa khusus ini, Gereja Katolik sekarang ini sudah memunculkan wacana perubahan kata-kata yang lama, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan. Nanti yang baru, dan janganlah biarkan kami jatuh dalam pencobaan. Kalau rumusan yang lama itu seolah-olah Tuhan itu memasukkan kita dalam percobaan, memasukkan kita dalam pencobaan. Kok Tuhan kejam banget gitu. Tetapi Tuhan itu memberi kebebasan pada manusia. Manusia yang baik ini, yang buruk itu. Nah, kamu milih yang mana? Begitu. Nah, dengan doa yang baru, rumusan yang baru sekarang ini, dan janganlah biarkan kami masuk dalam pencobaan. Artinya Tuhan itu jangan membiarkan kita masuk dalam pencobaan itu. Jadi istilah yang ditekankan doa sekarang dalam doa Bapa Kami itu adalah bukan Tuhan itu memasukkan dalam pencobaan supaya manusia jatuh, enggak. Tapi Tuhan itu maha baik, selalu menolong kami, menolong kita, tapi memberi kebebasan. Kecenderungan manusia masuk dalam pencobaan, manusia lemah. Nah, kita mohon supaya Tuhan jangan biarkan kami mendekati pencobaan. Jadi bukan, Tuhan tetap mengasihi kita, tapi kalau Tuhan memasukkan kita ke dalam pencobaan, itu menggambarkan Tuhan yang tidak peduli pada kita. Lalu kalimat yang terakhir doa Bapa Kami adalah, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan selalu maha baik. Tuhan akan menolong kita dari kecenderungan berbuat jahat. Tuhan memang memberi kita kebebasan untuk berbuat baik dan berbuat jahat. Tetapi kita mohon supaya kita terbebas dari berbuat jahat. Tuhan itu maha baik, Tuhan itu memberikan kebebasan. Contoh yang paling gampang adalah ketika menciptakan manusia pertama, Adam dan Hawa. Adam dan Hawa boleh, menurut cerita itu, boleh makan semua buah yang ada di Taman Firdaus, kecuali satu buah dari pohon tertentu. Jadi bebas, kamu makan itu boleh, cuman yang ini jangan. Tapi pohon itu tetap di situ. Artinya apa? Manusia itu ada pilihan, makan silahkan, tidak silahkan. Manusia, Tuhan memberikan kebebasan. Kalau Tuhan itu tidak memberikan kebebasan, sebetulnya bisa saja pohon yang ada di buah itu tidak usah ada. Maka manusia hanya bisa memilih pohon-pohon itu semua, buah dari pohon itu semua, dan manusia tidak jatuh dalam dosa. Tetapi ternyata Tuhan memberikan kebebasan kepada manusia, Tuhan menghormati ciptaannya, maka silahkan kamu ada di Taman Firdaus dan ada buah yang boleh dimakan, ada buah yang tidak boleh dimakan, kamu punya kebebasan untuk memilih itu. Nah, memang manusia akhirnya jatuh dalam dosa, tetapi itu resikonya sendiri karena dia menggunakan akalnya memilih buah yang dilarang. Nah, maka kita sekarang sebagai manusia diajari oleh Yesus dengan doa Bapa Kami bagian yang terakhir, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Kita tetap menyadari Tuhan itu maha baik, tetapi kita juga menyadari diri kita itu manusia yang bebas, otonom. Doa Bapa Kami adalah doa yang sangat mulia yang diajarkan oleh Yesus, yang tertulis dalam kitab suci. Maka mari kita belajar dan kita berdoa sambil memahami maknanya, bukan hafal.
Kalau soal hafal, doa Bapa Kami itu setengah menit selesai. Tetapi kalau dihayati, doa itu bisa 10 menit, bisa setengah jam.